Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil mustafa rasulika Muhammadin al-qudwatil hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Akhwati fillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Kemudian kita sempurnakan salah satunya melalui kajian pagi ini terkait dengan usulul fiqhi lanjutan, dan pemahaman tentu merupakan anugerah sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla khairan, suatu kebaikan menjadi baik, kebaikan-kebaikan dalam hidupnya selalu mengalir dari bangun tidur sampai mau tidur selalu baik, ya. Bahkan saat dia melakukan kesalahan pun digantikan oleh Allah dengan kebaikan ketika dia bertobat dan beristighfar kepadanya. Yang biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala bentuk kebaikan itu, dan kebaikan Allah itu kemudian ditunjukkan dalam bentuk rahmatnya. Rahmat itu kemudian diformulasikan dalam bentuk risalahnya, risalah yang kemudian ditegaskan sebagai rahmatan lil alamin. Nah, dalam konteks pemahaman terhadap agama ini, yaitu terhadap risalah yang dibawa oleh Nabiullah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sudah barang tentu al-usul atau usulul fiqhi wa at-tafaqquh, pokok-pokok pemahaman dan bagaimana kita memahami, bertafaqquh, memahami atau berfikir secara pemahaman yang baik, tentu menjadi kata kunci bahkan fondasi bagaimana kita bisa memahami suatu pemahaman yang baik. Kemarin atau di awal-awal sudah kita singgung bahwa usul itu adalah pokok-pokok atau ya tempat berpijaknya hal yang lain. Hal yang lain tidak bisa berdiri tegak, konsisten, permanen dan kokoh kalau pokoknya atau fondasinya itu sendiri tidak kokoh. Nah, kita sudah mengupas tentang betapa kekokohan itu nanti ada pada pemahaman kita terhadap hukum itu sendiri, sehingga apa yang menjadi, kemarin sudah kita bicarakan tentang mukallaf, misalkan orang yang diberi beban itu, diberi tugas itu adalah orang yang harus terpenuhi dua hal. Yang pertama adalah akil, dia berpikir, dan yang kedua berbalik atau sudah dewasa. Nah, ukuran akil inilah yang menjadi salah satu pokok yang sangat penting dalam konteks pemahaman tadi itu, karena bagaimana mungkin kita bisa disebut berakal ketika kita tidak punya pemahaman terhadap sesuatu yang menjadi pijakan kita bekerja dan berbuat. Nah, salah satu pemahaman dalam fikih yang sangat penting adalah justru terkait dengan hukum, ya. Hukum itu sebuah kepastian, sesuatu yang sifatnya sangat-sangat dijadikan sebagai standar ketika kita ingin melakukan satu tindakan dan perbuatan. Kemarin juga sudah kita membahas tentang al-hukmu, terutama hukum
mukallaf itu, atau lil mukallaf, hukum bagi seorang mukallaf, sehingga dikenal dengan al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum taklifi terkait dengan beban dan penugasan terhadap manusia. Maka kita memahami dan bagaimana para ulama merumuskan hukum itu dalam struktur atau hierarki hukum yang 5. Yang kita tahu pertama kemarin sudah dibahas tentang wajib, di mana itu merupakan sebuah permintaan Allah untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya lazim, ya. Ada permintaan yang tidak lazim sehingga disebut dengan as-sunnah atau al-mandub. Ada yang takhir, sifatnya pilihan mengerjakan atau meninggalkan, sehingga dirumuskan menjadi hukum mubah, dibolehkan. Dan selanjutnya yang dilarang, ya, masuk dalam dua hierarki, ketentuan dari yang paling ringan akibatnya, yaitu makruh, sesuatu yang walaupun ringan tapi tetap dibenci, tidak disukai. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan haram, di mana resikonya itu bisa berat. Nanti yang haram juga ada yang menimbulkan dosa kecil, ada yang menimbulkan dosa besar. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan siapa yang berhak untuk menentukan hukum itu. Dengan kata lain, pembuat hukumnya. Kalau dalam syariah, asy-syari' yang mensyariatkannya itu siapa? Nah, siapakah pembuat hukum ini? Dalam usul fikih dibahas, ya, secara seimbang antara apa yang menjadi pengalaman manusia dan apa yang menjadi anugerah dari yang maha menciptakan manusia. Tentu sebagai pencipta adalah yang maha tahu tentang seluruh hasil ciptaannya. Apa itu kebaikan? Kebaikan ada pada perintah ataupun larangannya. Ketika diperintahkan kerjakan, kita akan menghasilkan khairiyah tadi, berbagai kebaikan. Ketika kita dilarang, itu juga ada kebaikan dalam bentuk dharor, yaitu menolak segala bentuk bahaya yang ditimbulkan akibat perbuatan itu, sehingga perbuatan itu harus ditinggalkan, seperti mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Nah, di sini tetap sebagai seorang hamba Allah, ketika kita diposisikan sebagai inni ja'ilu fil ardi khalifah, kata Allah, aku jadikan di bumi ini seorang khalifah, seorang yang yang ditugasi menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam delegasi dari Allah, sehingga kita bisa menyebut bahwa manusia itu dalam pengertian khalifah di situ adalah sebagai mandatori, ya, atau khilafah itu sendiri dalam Islam adalah mandatori dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mandat dari Allah Azza wa Jal. Nah, mandat ini ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk firman-firman-Nya kepada umat manusia, yang kemudian dikompilasi dalam kitab sucinya, baik Al-Quran maupun kitab suci sebelum-sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur diantaranya. Nah, saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah, disinilah bagaimana kita sering disebut dalam konteks perbincangan dengan istilah khalifatullah. Khalifatullah itu sekali lagi mandataris Allah atau mandatory of Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian sebagai penerima mandat, kita tidak bisa kemudian menjalankan semaunya kita kehidupan ini, tetapi kita harus menjalankan hidup ini sebagai mandatori, yaitu mengikuti mandat yang diberikan oleh yang maha memberikan mandat. Ini adalah sangat filosofis dalam hidup kita dan sangat ideologis dalam pegangan hidup kita, dan fundamental banget. Di sini persoalan terjadinya perdebatan sampai pada tingkat distorsi, penyimpangan dalam hidup manusia itu. Apalagi ketika ada sekelompok manusia, bahkan satu bangsa, yang tidak mau mengakui Allah sebagai sang pencipta atau raja yang maha menguasai alam semesta, bahkan kehidupan manusia itu sendiri.
Sehingga orang yang menolak keberadaan Allah atau kekuasaan Allah ini, terutama dalam konteks pengaturan alam semesta, sebagai pengatur tentu dia punya aturan, dia punya regulasi yang maha mengundangkan seluruh tatanan kehidupan dengan dasar-dasar konstitusionalnya. Ketika dia adalah Allah, maka sudah otomatis kita adalah mandatari atau mandataris dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ketika ada kelompok orang yang tidak mengakui hal seperti itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka pada akhirnya hanya melihat kemampuan dirinya sebagai manusia. Nah, disitulah bagaimana iblis atau setan mencampuri hidup kita, dan itu yang diinginkan supaya kita terputus dari Allah. Karena ketika kita terputus dari Allah, ibarat layangan itu terputus talinya dari pengendali, maka layangan itu akan terbang kemana saja, bahkan tergantung angin bertiup, ya, berhembus. Dan dia akan jatuh pada akhirnya, lama-kelamaan dia tidak bisa terus terbang karena sudah tidak ada tali yang mengendalikannya atau untuk mengendalikan dia. Nah, yang terjadi sekali lagi akhirnya layangan itu, ya, setelah oleng dalam hidupnya kemudian jatuh. Itulah manusia yang ketika putus dari al-urwatul wuthqa yang kita baca setiap pagi, la fisal malaha, yang tidak akan terputus sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-urwatul wuthqa, ya. Nah, ketika manusia terputus dari al-urwatul wuthqa, ikatan yang begitu terkuat posisinya, maka pada saat itu manusia hanya mengandalkan diri. Apa yang diandalkan dari dirinya? Ya cuma tiga itu. Pertama akalnya, kemudian hatinya, dan yang terakhir adalah fisik dan behavior, perilakunya. Nah, ketika semuanya juga terputus dari, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengendalikannya, maka dia hanya mengandalkan pikirannya. Pikirannya tentu berkutat dengan apa yang dimiliki oleh dirinya dari panca indera misalkan. Begitu halnya dengan hatinya, hatinya juga tidak bisa menalar dan memahami apa yang ada di balik panca indera. Banyak sekali yang dia tolak, banyak sekali yang dia harus kemudian harus konflik dengan tuntutan-tuntutan hatinya atau pengalaman hidupnya yang mengatakan ini sebenarnya ada, tapi kata otaknya tidak ada, sebab otaknya hanya bertumpu kepada panca indera. Disinilah usul fikih itu yang menerawang kepada berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, oleh karena itu Islam kemudian dalam rumusan-rumusan pemahaman Islam itu juga dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menentukan suatu ketentuan dan ketetapan hukum misalkan. Tetapi akal yang terkontrol dan tidak terputus dari al-urwatul wuthqa-nya atau wa'tasimu bihablillah, dia tidak terputus dan selalu berpegang teguh dengan hablullah. Nah, hablullah di situ kemudian digambarkan dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi mewasiatkan kepada kita atau meninggalkan dua pusaka terhebat, tertinggi, terkuat dan terkokoh, yaitu Quran dan Sunnah. Ya, selama ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, sepanjang kalian berpegang teguh dengan kedua hal itu, dan itu yang dua ini adalah representasi dari Allah Subhanahu wa taala, representasi dari keinginan Allah terhadap manusia, bahwa Allah tidak menghendaki manusia itu tersesat, ya. Oleh karena itu dia berikan pandangan-pandangan, pemikiran dan masukan kepada kita untuk membimbing kita sebagai guidance of life. Itu yang sangat luar biasa, logikanya begitu kuat di situ. Nah, sehingga ketika manusia dibiarkan oleh Allah dan dia terputus dari Allah, tadi seperti layangan putus, pada akhirnya jatuh, kadang-kadang jatuh di tempat yang sangat-sangat buruk dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kecuali layangan itu ada yang nangkep gitu ya, Bu Linda, dan kemudian disambung kembali gitu dengan talinya dan dinaikkan lagi ke atas. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, disinilah
Al-Hakim yang pertama dan paling fundamental, paling menjadi asas kalau bisa kalau bukan kalau bisa. Dan kita harus mengatakan ini adalah sumber dari seluruh sumber hukum. Bahkan bukan hanya hukum. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wajah ini tunduk kepada yang maha hidup, sumber kehidupan, ya. Bahkan sekalipun orang nggak kenal hukum, tapi kalau dia kenal Allah sebagai Al-Hayyul Qayyum, insya Allah dia akan selamat, sekalipun pada akhirnya dia harus menjalankan apa yang Allah tentukan. Ya, nah di sini jadi yang meminta kita melakukan atau meninggalkan sesuatu yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga tadi mensyaratkan kita sebagai mukallaf bisa ditugasi, diberikan beban untuk sholat, menjadi muslim dan seterusnya, ketika Allah menjadikan akal sebagai salah satu komponen untuk bisa memahami Allah. Dalam hal ini memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini talinya ini adalah al-urwatul wuthqa, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya, wa may yu'min billahi, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Apa itu tali Allah? Nah, direpresentasikan dalam bentuk wahyu Allah, dan wahyu ini bentuknya ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Nah, dengan demikian hakim itu adalah Allah yang pertama kali dan paling mendasar serta yang paling utama dalam bentuk di mana kita memahami Allah itu atau kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah itu dalam bentuk Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam konteks Al-Qur'an apa yang kenapa katakan Al-Quran ini menjadi sumber utama dari hukum itu sendiri? Ya tentu saja karena kemujizatan Al-Quran yang bersifat tarikhi, sejarah yang mengungkap kebenaran-kebenaran sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah yang luar biasa. Misalkan surat Al-Baqarah yang jumlahnya 286 itu nggak kurang dari 150, ya, lebih dari separuhnya itu bicara tentang sejarah. Sejarah siapa? Sejarah Bani Israel, satu bangsa yang pernah diberi oleh Allah suatu otoritas dan kekuasaan, bahkan kerajaan demi kerajaan. Wa atainahum mulkan azima, Allah tegaskan kami telah berikan kepada mereka kerajaan yang begitu besar, yaitu di masa Nabi Sulaiman dan di masa Nabi Daud, ya, dan juga pada masa-masa Nabi yang lain. Tapi yang terbesar itu. Nah, tentang sejarah tidak ada yang bisa membantah kebenaran sejarah itu, ya, karena Allah adalah saksi sejarah, ya, dia yang maha menciptakan peristiwa manusia diciptakan dari awal sampai lahirnya Adam, kemudian bersama dengan Hawa diciptakan Hawa, berikutnya nanti Qabil Habil masuk, kemudian turun temurun jadi Nabi Nuh, kemudian sampai kepada kita sekarang ini Allah maha menyaksikan kita. Jadi dari sini saja akhwati fillah, bagaimana keimanan kita merasa luar biasa berharga, karena dengan keimanan kepada Allah ini, terutama kitabullah yang menceritakan sejarah ini, semakin yakin bahwa perjuangan kita benar-benar on the track, ya, ada pada jalan yang benar. Nah, begitu halnya dengan i'jazul Quran al-ilmi, ya, the miracle, kemujizatan Al-Quran yang bersifat ilmu pengetahuan, juga semakin hari semakin maju pengetahuan manusia, bahkan semakin masuk pada tataran teknologi canggih, maka manusia semakin susah untuk menolak kebenaran Al-Quranul Karim. Bahkan banyak sekali ide-ide gagasan yang bisa kita serap dari Quranul Karim, dan itu bisa kita kembangkan dalam konteks inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Salah satu yang kalau dalam konteks teknologi informasi, saintifik lainnya seperti apa itu, kedokteran itu,
sudah banyaklah ya tentang kelautan, astronomi dan lain sebagainya juga. Tetapi tentang pertanian juga ternyata ada salah seorang tetangga kita, Pak Iqbal ya, itu mengembangkan konsep pertanian Quran, sehingga dia bikin kebun Quran di mana di Jonggol dan juga di sini. Kenapa? Sebab seluruh teori yang ada di dalam eh, kebun dia itu menggunakan teori dari Al-Quranul Karim, dikomparasikan ya, diverifikasi kebenaran dan teori Quran itu melalui pendekatan ilmu pertanian yang dipelajari oleh beliau selama beliau di IPB dahulu. Nah, yang kedua, Al-Quran itu sebagai sumber hukum ya, hukum-hukum tadi sumber kemujizatan, yang kedua sebagai hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, terutama tentang ibadah ya. Karena ibadah ini merupakan apa? Amanah terhadap manusia itu dua kalau disimpulkan di dalam surat Al-Baqarah itu kan. Amanah manusia itu pertama adalah sebagai yang pertama ibadah, yang kedua khilafah. Dari mana ibadah itu? Ada pada ayat 21, ya ayuhan nasu'budu, itu dulu. Itu yang menjadi ketetapan atau the trust ya, amanah dari Allah kepada manusia agar mereka itu menjalankan ya amanah dalam bentuk tugas dan permintaan Allah, yaitu menyembahnya. Nah, ini sangat fundamental. Yang kedua adalah khalifah tadi ya, ibadah itu lebih kepada fungsinya, sementara khalifah ini kalau ubudu bentuknya adalah sebuah apa ya, satu perintah di mana Allah meminta kita melakukannya. Nah, kemudian ketika bicara khalifah itu langsung given atau gifted, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu kembali kepada bahasanya waja'ala, inni ja'ilun, aku jadikan. Kalau ubudu apa konteksnya, Bu? Ubudu perintah langsung ya, sebuah permintaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas ubudu, wahai segenap manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu sekalian dan orang-orang sebelum kamu sekalian. Ya, sebelum saya ya tentu Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nenek moyang kita, sebelum kita di sini bangsa Arab, sebelum bangsa Arab ke belakang-belakangnya ada bangsa-bangsa yang telah diciptakan Allah, sama mereka mendapatkan tugas ibadah. Oleh karena itu, di antara hukum yang terpenting dalam Al-Quran yang harus difahami oleh manusia adalah hukum tentang ibadah itu sendiri, supaya tidak salah dalam menjalankan tugas itu. Jukniknya apa, juklaknya apa, petunjuk pelaksananya seperti apa, seperti dalam fikih, bahkan sampai ke juknisnya itu sendiri. Nah, sebelum itu tentu apa akar pemahaman terhadap tuntutan ibadah. Kemarin ketika ada perintah aqimis sholat, tegakkan sholat, loh ini sekarang atau nanti? Nah, ternyata ketika ada perintah, secara pokok pemahaman awal, perintah itu harus segera dijalankan. Kemarin dicontohkan dengan bagaimana ibu-ibu misalkan meletakkan pulpen dengan segera. Padahal saya tidak menyuruh sekarang atau besok, tidak. Kenapa? Karena yatabadar ila dihni, itu langsung terpikir oleh otak dan pikiran kita. Namanya perintah itu harus langsung dan segera dijalankan, kecuali ada qarina, ada pendamping atau alasan yang menunjukkan bahwa ketika kita baca aqimis shalah sekarang, oh enggak, kenapa? Karena sudah ada qarina atau penjelasan lain yang menunjukkan bahwa waktu sholat itu telah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sebuah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi sekali lagi ya, dari trust atau amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang pertama ibadah, yang kedua trust dalam bentuk given ya, sesuatu yang gifted ya. Oleh karena itu ketika Allah menguji Ibrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna,
Nabi Ibrahim ketika diuji, maka Ibrahim alaihissalam menunaikannya sampai tuntas dan sempurna, yaitu melalui praktik ibadah yang diajarkan Allah kepadanya. Nah, sesudah itu apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lagi-lagi persoalan kepemimpinannya itu dijadikan oleh Allah, bukan hasil dari permintaan dia atau hasil kerja keras dia. Nah, apakah boleh kita melakukan itu? Tentu, sekalipun kita tetap diperintahkan oleh Allah menjalankannya, yaitu kita masuk pada peringkat kepemimpinan, misalkan berjuang melalui kompetisi bagaimana kita bisa memimpin satu kawasan tertentu, katakanlah sebesar kota atau sebesar kabupaten dan lain sebagainya, tetap kita harus meyakini yang menjadikan kita sebagai pemimpin itu dan mentakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari perjuangan kita, sekalipun itu perjuangan menjadi satu hal yang tetap diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena jelas wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu perintahnya, perintah kita untuk berdakwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mungkin terwujud tanpa kita menduduki satu posisi yang tertinggi dalam satu kawasan tertentu, dalam satu kekuasaan tertentu. Baru namanya perintah itu efektif kita jalankan, atau larangan itu bisa efektif kalau datang dari atasan ke bawahan. Kalau dari bawahan ke atasan biasanya namanya doa atau permohonan, sedangkan kita diperintahkan untuk memerintah. Nah, oleh karena itu antumul a'launa in kuntum mu'minin, Allah posisikan jika kalian beriman itu coba kalian itu harus menduduki posisi tertinggi dalam strata sosial di mana kita berada. Namun sekali lagi, wa man nasru illa min indillah, tidaklah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konteks hukum ini juga ada kaitan dengan kafarat nantinya, ya, itu yang biasa ditetapkan. Oleh karena itu kafarat tidak bisa kita buat sendiri, itu harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti kafarah zihar misalkan, ya, di dalam surat Al-Mujadilah, ya, berbicara tentang zihar, itu kafaratnya, ya, sudah ditentukan apa bentuk dan jenisnya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah terkait dengan Quran, itu yang harus difahami apanya, konteks dalalahnya, ya, dalalah dijadikan sebagai dalil atau tidak ini ayat. Ini juga tidak bisa kita kemudian menggunakan satu ayat sebagai dalil begitu saja terhadap suatu hukum tertentu, kecuali harus dianalisa itu kata demi katanya atau tekstualnya. Setelah tekstualnya baru istidlalnya, kontekstualnya. Ya, dalilnya apa? Misalkan sholat itu wajib, dalilnya dari mana? Aqimus sholat, tegakkan sholat. Loh, apa dalalahnya? Dalalah dari perintah itu menunjukkan kewajiban. Kok wajib? Kan ada yang sunnah. Betul, di sini ada kewajiban karena asal dalam perintah itu wajib. Baru ketika ada qarinah atau dalil yang lain yang menunjukkan itu tidak wajib, maka kita bisa menentukan tidak wajib nantinya. Seperti tadi yang diwajibkan itu sholat yang 5 waktu saja. Di luar sholat 5 waktu itu sholat juga namanya, tetapi seluruhnya dinyatakan sebagai sunnah. Cuman kemarin sudah dikatakan ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Nah, berikutnya dalam konteks dalalah ini tentu kita akan menemukan secara tekstual dan kontekstual itu nanti satu nas itu ada yang sifatnya qat'iyyud dalalah, yang pasti itu seperti angka-angka, misalkan 7 lapis bumi, atau disebutkan di antaranya begitu, seperti qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa itu ya satu itu ya sudah qat'iyyud dalalah. Nah, begitu hanya dengan qat'iyyut thubut. Al-thubut pasti kalau Quran
secara ketetapan teksnya itu seluruhnya qat'iyyu thubut kalau Al-Qur'anul Karim. Nanti kita akan menemukan dhanniyyu thubut itu ketika masuk pada pembahasan as-sunnah dari sisi al-thubut. Thubut itu keterjaminan Quran ini bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah juga dipastikan dari Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan kita bahwa Nabi mendapatkan Al-Quran itu dari seseorang yang mungkin keliru menyampaikannya, yang mungkin salah, yang mungkin lupa, sekelas malaikat Jibril. Itu hal yang mustahil. Nah, begitu halnya ketika Al-Quran diriwayatkan kepada kita dengan mutawatirah sampai detik ini, tidak ada sedikit pun perbedaan tulisannya, hurufnya, kecuali qiraah. Qiraah juga tidak menimbulkan perbedaan yang membahayakan atau mengeluarkan dari makna yang sesungguhnya. Nah, secara periwayatan begitu mutawatir, dan tawatur ini tawatur yang sangat qat'i, maka kita semuanya sepakat dan para ulama sepakat mengatakan bahwa Al-Quran itu qat'iyyut thubut, pasti ketetapannya, kepastian itu Quran, tidak mungkin ada kepalsuan sedikit pun, itu sudah terjamin. Dalam konteks sejarah keilmuan Islam, hal itu juga tidak bisa dibantah. Itu sudah dibuktikan oleh sejarah sampai detik ini. Makanya itu salah satu kemujizatan Al-Quran. Quran Indonesia dengan Quran Cina, Quran Arab dengan Quran Amerika itu pasti sama. Makanya seluruh bahasa Quran sama. Kalau sama secara atributnya, bahkan hurufnya, kalimatnya sampai ke barisnya, namanya alif lam mim, seluruh dunia sepanjang sejarah diturunkannya dari Nabi Muhammad SAW atau dari Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan atau meriwayatkan kepada para sahabatnya sampai detik ini, itu nggak ada yang membaca ilaf lam mim atau ilif mim gitu, nggak ada. Semuanya pasti bacaannya saja sama, alif lam mim dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu contoh qat'iyyut thubut. Nah, dalam dalil itu nanti ada yang dhanni, ya dhanniyud dalalah. Ya dhanniyud dalalah itu sesuatu yang konteksnya dhann itu artinya dugaan, sehingga belum pasti apanya, nggak bisa dipastikan maknanya yang ini yang benar, yang ini yang salah. Tidak bisa dipastikan langsung begitu saja, kecuali nanti ada argumen dan dalil-dalil yang lain yang menguatkan ini yang benar, ini yang kuat, dan ini yang masih diragukan. Contoh tentang pengertian khuru, ini dalalahnya. Dalalah itu konteksnya atau maknanya, ya, yang ditunjukkannya apa sih. Nah, jadi contoh khuru itu kadang artinya haid itu sendiri, mens, dan kadang artinya suci. Ya, dua makna itu menunjukkan kata khuru. Dari khuru itu ada dua makna, ada makna suci, ada makna haid. Nah, ada konsekuensinya enggak? Oh, ada. Nanti orang itu menghitung habis haidnya itu berdasarkan haidnya atau berdasarkan waktu sucinya, itu juga berpengaruh terhadap terhadap ketentuan hukumnya tadi itu. Nah, para ulama begitu jeli memahami persoalan ini, maka salah seorang ulama misalkan mengambil saya mengambil waktu sucinya, yang sebagian yang lain mengambil waktu mensnya itu sendiri. Kan lumayan selisih dari mens ke suci itu bisa kadang-kadang 2 hari, 3 hari, dan itu konsekuensinya kemarin tadi kepada persoalan sholatnya. Bagaimana sholat ketika kita sudah ini dan belum ini dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, sumber hukum yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla itu adalah as-sunnah an-nabawiyah. Nah, as-sunnah tentu ada yang kaitan dengan al-fi'liyah, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipotret, diobserv, diamati oleh para sahabat, bagaimana cara Nabi wudu, kemudian cara Nabi sholat, ya, sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan salat dan mengatakan sallu kama raaitumuni usolli.
ya sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Nah, melihat sholat berarti melihat perbuatan Rasulullah SAW. Dan ada tentu saja sunnah yang qauliyah, sunnah yang berupa perkataan Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya begitu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu langsung perkataan Nabi. Kalau perbuatan tadi bahasanya biasanya ra'aitu, kuntu ma'a, biasanya saya bersama Nabi, ya, atau ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Atau yang ketiga dalam bentuk at-taqririyah, persetujuan Nabi saja. Nabi enggak, kalau Sunda bilang tidak cawe-cawe lah, tidak apa, tengah gereh-gereh gitu ya, Cep ya. Ya, artinya Nabi membiarkan saja ketika para sahabat misalkan memakan daging biawak, mereka menangkap biawak terus dimakan dagingnya, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid, dan dia Rasulullah SAW diam saja, tidak mengharamkan, tidak melarangnya, dan juga tidak memerintahkan untuk memakannya. Nah, di sini maka status hukum dari ketetapan Nabi juga memberikan sebuah status hukum tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, sumber hukum ini yang masuk kategori hakim yang berhak menentukan suatu hukum adalah al-aqlu. Kalau dalam Islam tentu akal ini merupakan bagian daripada syariah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga pemahamannya tidak boleh melanggar. Dalam bahasa lain, apa itu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh, ya, misalkan otak itu berpikirnya bertentangan dengan Allah, ya. Nah, itu masuk dalam konteks tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk apapun dalam hal maksiat kepada Allah sebagai pencipta. Al-aqlu di sini tentu ada perselisihan, khilaf antara Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah itu Asy'ari, kemudian Maturidi, dan juga Mu'tazili. Seorang Mu'tazili, nah, siapa Mu'tazilah itu? Jangan dibahas semuanya di sini, harus ada bagian. Coba ibu-ibu baca, ya, beberapa rujukan, nggak usah repot-repot deh, di Google aja sambil nge-WA begitu ya. Sekali-kali baca apa itu Mu'tazilah, cara berpikir dan metodologi berpikirnya apa, kemudian Maturidiyah itu seperti apa, dan juga Asy'ariyah itu seperti apa. Yang jelas Mu'taridiyah dan Asy'ariyah itu masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan Mu'tazilah dianggap, ya, bukan masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jam berapa ini? Halo. Sudah berapa menit? Sudah 28 menit. Oke, ibu-ibu cukup. Halo, halo. Gedein dikit ya. Itu gedein dikit. Halo? Cukup atau lanjut nih? Halo? Cukup dulu ya. Mana ya suaranya Pak Aceh? Udah ada di 20. Baik, kalau cukup ada pertanyaan? Mana cukup ini pakai ini.
Halo? Isinya daging semua, Ustaz. Ya, gimana? Halo? Bu Wati, suara saya terdengar nggak? Dengar. Oke. Ya, kedengeran, Bu. Dengar ya? Kedengeran. Ustaz Berapa? lanjut aja. Oh, lanjut aja. ya. Iya. Ustaz, silakan Ustaz, tafadhol. Oke, kita masuk pada bahasan tentang Al-Quran. Ya, tadi mana nih chat? Tampilannya masih ada nggak? Halo? Tampilannya masih ada? Halo? Halo ibu-ibu? Tampilannya masih ada atau tidak? Kita lihat nggak cek di situ? Harus dicek pakai itu. HP di situ. Terkait dengan hukum, tadi ada hukum ibadat dan kafarat. Yang hukum ibadah itu juga akan dibahas lebih lanjut nanti. Kita dahulukan pembahasan tentang kafarah. Nah, kafarah ini juga terkait dengan interaksi keseharian kita, ya. Interaksi keseharian kita bisa dicek beberapa ayat di situ. Surah 4 ayat 29, surah 2 ayat 275 sampai 280, ayat 188, 282 dan seterusnya. 282 adalah ayat terpanjang terkait dengan masalah muamalah bisnis, ya, perdagangan kita. Kemudian juga terkait dengan al-jinayah. Jinayah itu terkait dengan persoalan pidana, ya. Jadi kafarat dalam konteks Islam itu begitu banyak, ya, muatan-muatannya. Nah, jinayah ini untuk memelihara, ya. Wah, ini hilang lagi, bentar. Itu ada yang ini nanti akan topik pembahasan ini nanti akan khusus terkait dengan maqasid asy-syariah. Ya, tujuan daripada syariah itu terkonsentrasi kepada untuk menjaga jiwa atau hifdzun nufus istilahnya, kemudian hifdzul aqli, menjaga akal, menjaga adyan agama itu sendiri, dan menjaga harta, ya, dan satu lagi menjaga an-nasl, ya, nggak tertulis di sini, menjaga kehormatan atau keturunan seperti kehidupan berkeluarga, hukumnya ada nikah, kemudian ada larangannya seperti zina dan lain sebagainya. Nah, itu tentu diperlukan adanya semacam ketetapan dan hukum pidananya, ya, nanti terkait dengan hukum pidananya. Tadi kan dikatakan hukum itu ada hukum perdata. Ini lagi putus lagi, nggak stabil. Adalah tentang al-alaqah bainal hakim wal mahkum, hubungan antara hakim dan yang dihukumi atau terdakwa. Nah, di situ ada prinsip al-adl, keadilan, tetap ada namanya semacam syura dulu, ya. Kalau istilah di apa? Istilah dalam hilang lagi. Al-alaqah bainal hakim wal mahkum. Jadi hubungan antara hakim dan terdakwa, di situ ada prinsip keadilan, ada syura. Kalau syura itu kan dipanggil dulu, kemudian di situ ada kompromi. Kemudian dalam konteks antara hakim mahkum juga ada tolong menolong, ta'awun alal birri wat taqwa dan seterusnya. Kemudian konteks al-islah di mana harus membawa kepada kemaslahatan atau reformasi yang baik.
Dan yang juga sama-sama dalam konteks hubungan hakim dan mahkum itu juga memperhatikan himayatul mujtama, perlindungan terhadap masyarakat, ya. Karena ketika semua menyadari ketetapan hukumnya, maka hakim juga berkontribusi pada perlindungan terhadap masyarakat, begitu halnya dengan terdakwanya nantinya. Kemudian yang terakhir terkait dengan muamalatul muslim li ghairil muslimin. Bagaimana interaksi dan muamalahnya seorang muslim dengan non muslim, ya. Terakhir tentang sunnah nabawiyah atau hadis, ya, kita mengenal ada aqsamus sunnah bihasabi mahiyatuha wa haqiqatuha. Dari sisi tadi pembahasan inti atau hakikat as-sunnah itu terdiri dari 3 hal. Ada sunnah fi'liyah yaitu perbuatan, sunnah qauliyah perkataan, dan sunnah taqririyah yaitu persetujuan dan ketetapan Nabi. Nah, ya, sedangkan dari sisi periwayatannya ini yang paling penting di samping yang tadi, ya, ada muttasilatus sanad, ada yang ghairu muttasilatis sanad, ada yang tersambung sanadnya dan ada yang tidak tersambung sanadnya. Yang tersambung sanadnya ada istilah al-mutawatir, hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, tawatur itu banyak banget yang meriwayatkannya. Mengenai jumlah tawatur itu berapa, itu juga ada perbedaan pendapat, ya, minimal 3 orang misalkan sampai sekian orang yang terus, ya, sampai ke kita. Kayak Quran tadi, Quran ini seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan, ya, kalau hitungannya katakanlah ada 3.000 sahabat waktu itu yang hafal Quran umpamanya atau lebih, ya, sampai ke kitanya pun seluruhnya teriwayatkan secara menyeluruh dan secara bergelombang tadi, dan seluruhnya dapat dijamin hafalannya, tidak pernah ada yang lupa. Ya, kalau kita jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayaknya susah nih, karena rata-rata pelupa, ya, terhadap berbagai riwayat yang didapat dari Nabi SAW. Nah, begitu halnya dengan hadits masyhur yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi atau lebih sedikit, kemudian nanti sesudah itu termasyhur dan terkenal di kalangan para sahabat. Loh, kenapa ada yang, bahkan ada yang disebut yang terakhir adalah hadits ahad, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Ini ketiga-tiganya sangat faktual, ibu-ibu. Kenapa faktual? Faktanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak selalu bersama dengan jamaah, kadang hanya dengan istrinya. Makanya riwayat hadits terkait dengan keluarga beliau, terutama hubungan suami istri dalam konteks apapun, ya, kerap kali diriwayatkan oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah oleh Aisyah dan itu yang paling banyak, atau oleh Sofia atau oleh yang lainnya, ya, termasuk ya, Hafsah dan lain sebagainya. Itu tentu mereka sesuai pengalaman mereka masing-masing di keluarganya, di rumah tangganya, mereka jadi para perawi. Itu dikenal hadits ahad. Nah, kalau hadits ahad ini ditolak sebagaimana oleh sekelompok orang yang hanya mau menerima hadits mutawatir, mereka hanya tidak mau terima hadits ahad, maka sejumlah hadits terkait dengan keluarga, ya, khususnya hubungan beliau dengan istrinya, itu akan sangat-sangat hilang, ya, dan tidak tercover oleh hadits-hadits itu. Nah, begitu halnya ketika Nabi melakukan perjalanan, kadang-kadang cukup dengan Anas bin Malik, cukup dengan Ibnu Abbas, ya, berdua saja. Nah, ketika hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas saja dan tidak diriwayatkan oleh yang lain, sudah barang tentu itu menjadi salah satu rujukan tentang pengalaman seseorang seperti Ibnu Abbas bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Nah, yang kedua yang disebut dengan ghairu muttasilatus sanad, yang tidak terhubung sanadnya, itu yang dikenal nanti dengan hadits munqati, terputus. Ada hadits macam-macam penyebab keterputusannya itu kenapa, itu juga sangat-sangat banyak. Nah, ini salah satunya dikenal dengan yang cukup terkenal konteks hadits ghairu muttasilatus sanad itu, yaitu hadits mursal, hadits yang sanadnya tidak tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal kata mursal itu dari arsala, arsala rasulahu,
Itu artinya melepaskan. Ketika Allah melepaskan Rasulnya dengan membawa risalahnya, nah itu luar biasa. Nah, untuk hadits mursal, hadits yang terlepas, artinya tidak tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada kategori hadits marfu yang diangkat pada Nabi, ada hadits yang mauquf yang terhenti pada siapa? Terhenti pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan, atau terhenti ya seperti itulah gambarannya. Nah itulah terkait dengan as-sunnah an-nabawiyah.